Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam konten kuliah hukum. Hari ini kita akan berbicara tentang dasar-dasar hukum acara tata usaha negara. Kalau beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang eh, hukum administrasi negara atau dikenal dengan hukum tata usaha negara, kita hari ini akan berbicara tentang hukum acara tata usaha negara. Nah, terkait dengan hukum acara tata usaha negara, itu biasa juga disingkat dengan HATUN ya, hukum acara tata usaha negara. Nah, hukum acara tata usaha negara ini sebenarnya adalah bagian dari hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara dalam arti yang luas, ya kan, dalam arti yang luas. Jadi hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara dalam arti yang luas itu mencangkup hukum tata usaha negara material dan hukum tata usaha formil. Nah, hukum tata usaha formil itu disebut sebagai hukum acara tata usaha negara. Apa itu hukum acara tata usaha negara? Di sini saya menyebutkan bahwa hukum acara tata usaha negara itu adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan pribadi atau publik bertindak untuk melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya di peradilan tata usaha negara. Jadi itu adalah makna dari hukum acara tata usaha negara. Sementara kalau hukum tata usaha negara material itu adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga masyarakat dengan pejabat atau badan tata usaha negara dalam kewenangannya menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi itu ya makna daripada hukum acara tata usaha negara dan hukum tata usaha negara material. Nah, bagaimana apa yang maksud dengan peradilan tata usaha negara itu? Kita lihat peradilan tata usaha negara itu adalah peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara. Jadi antara orang perorangan atau badan perdata dengan pejabat atau badan tun. Jadi di sini peradilan tata usaha negara itu memiliki apa namanya objek ya, memiliki kewenangan tertentu yaitu terkait dengan sengketa tata usaha negara yang terjadi antara orang perorangan atau badan perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara. Nah, ada beberapa sumber hukum dalam hukum acara tata usaha negara. Yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ini tentang peradilan tata usaha negara. Dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, termasuk juga ada jurisprudensi, doktrin, ya kan, ataupun pendapat dari para ahli hukum tata usaha negara. Ini beberapa sumber hukum. Kemudian eh, dalam apa namanya hukum acara tata usaha negara ini tentu ada asas-asas hukum. Ya. Asas-asas hukum dalam hukum acara tata usaha negara. Apa sih asas-asas hukum itu? Asas-asas hukum itu sebenarnya maknanya adalah nilai-nilai moral ya, yang mendasari atau memberi landasan norma hukum positif atau pikiran-pikiran dasar yang bersifat abstrak dari norma hukum positif. Jadi asas-asas hukum ini merupakan apa namanya nilai-nilai moral atau pikiran-pikiran dasar yang bersifat apa namanya abstrak, ya kan? Sebagai petunjuk arah bagi pembentuk dan berlakunya hukum positif. Nah, dalam konteks hukum acara tata usaha negara atau hukum acara peradilan tata usaha negara, ya kan? Ini ada beberapa asas yang penting untuk dijadikan sebagai petunjuk ya bagi mereka yang terlibat dalam hukum acara tata usaha negara. Yang pertama adalah asas independensi hakim.
di mana dalam konteks asas independensi hakim ini, maka hakim dalam peradilan tata usaha negara ini harus bertindak adil dan tidak boleh memihak. Ya, tidak boleh memihak, terutama kepada para pihak yang berperkara yang mengajukan sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara. Kemudian ada asas sidang terbuka untuk umum. Ya, pada prinsipnya peradilan di tata usaha negara ini bersifat terbuka. Artinya siapa saja boleh datang. Kemudian ada asas equality before the law. Nah, asas persamaan di muka hukum. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian asas diperiksa hakim majelis. Jadi yang memeriksa sengketa tata usaha negara itu adalah hakimnya berbentuk majelis. Jadi tidak boleh bersifat tunggal, tetapi harus bersifat ganjil. Ya, mulai dari 3, 5 dan seterusnya. Kemudian asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas hakim bersifat menunggu. Jadi kalau tidak ada gugatan, maka eh, apa namanya? Tidak ada pemeriksaan terhadap perkara sengketa tata usaha negara. Jadi para pihak yang merasa dirugikan hak-haknya berdasarkan keputusan tata usaha negara, maka dia memiliki hak untuk kemudian mengajukan perkaranya ke peradilan tata usaha negara. Kemudian asas beracara secara tertulis. Kemudian ada asas berperkara membayar biaya perkara, ada asas beracara dapat diwakilkan, jadi atau dapat dikuasakan kepada orang lain ya. Atau asas hakim aktif dalam proses pemeriksaan sidang. Jadi berupaya untuk memberikan langkah-langkah yang bersifat mediatif ya kepada para pihak. Kemudian ada asas gugatan peradilan tata usaha negara tidak menunda pelaksanaan putusan tun. Ya. Kemudian ada asas tidak adanya gugatan balik. Kemudian ada asas putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan ada asas putusan disertai alasan-alasan hukum. Jadi dalam konteks peradilan tata usaha negara ini tidak ada gugatan balik. Tidak seperti dalam konteks hukum acara perdata di mana salah satu pihak yang digugat atau tergugat itu dapat melakukan gugatan rekonvensi ya atau gugatan balik. Nah, terkait dengan peradilan tata usaha negara, ini definisinya sudah disampaikan tadi bahwa peradilan tata usaha negara ini memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Apa sengketa tata usaha negara itu? Yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Ya, baik di pusat maupun di daerah. Termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu adalah makna dari sengketa tata usaha negara. Jadi dalam konteks sengketa tata usaha negara ini ada beberapa unsur ya tentunya ya. Yang pertama adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Ini artinya sengketa terkait perbedaan penerapan dalam bidang tata usaha negara. Kemudian yang unsur yang kedua adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi dengan unsur yang kedua ini, maka sengketa tata usaha negara ini bukan sengketa antara orang atau badan hukum perdata ya dengan orang atau badan hukum perdata. Ya, jadi bukan orang dengan apa namanya dengan orang ya atau badan hukum perdata dengan badan hukum perdata. Ya, sebaliknya juga sengketa tata usaha negara itu juga bukan sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Ya. Jadi kemudian unsur yang ketiga, sengketa tata usaha negara yang dimaksud itu adalah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Jadi antara sengketa tata usaha negara yang dikeluarkan dengan yang dikeluarkan ya ada hubungan sebab akibat. Karena itu tidak akan terjadi sengketa tata usaha negara tanpa dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Jadi
adanya sengketa itu karena apa? Karena ada keputusan tata usaha negara. Ya. Ini maksud daripada unsur-unsur sengketa tata usaha negara tadi, ya kan? Nah, kemudian apa yang disebut sebagai keputusan tun? Tadi kan dikatakan bahwa ada sengketa tata usaha negara, ya, ketika yang pertama adalah eh, timbul dalam bidang tata usaha negara. Kemudian yang kedua terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sengketa itu muncul karena apa? Karena dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Nah, apa keputusan tata usaha negara itu? Nah, keputusan tata usaha negara itu maknanya adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi keputusan tata usaha negara itu unsur-unsurnya adalah pertama berisi penetapan tertulis. Ya. Siapa yang melakukan penetapan tertulis itu? Yaitu badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, badan atau pejabat tata usaha negara sekali lagi itu adalah badan atau pejabat yang memiliki kegiatan-kegiatan yang bersifat eksekutif ya. Nah, penetapan tertulis itu berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, keputusan itu bersifat konkret, individual, dan final. Kemudian yang terakhir, unsur dari keputusan TUN itu adalah adanya akibat hukum ya, bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, apa yang disebut sebagai konkret, individual, dan final itu? Nah, di sini dinyatakan bahwa konkret itu adalah keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak. Artinya dapat diwujudkan atau ditentukan atau bersifat tertentu. Nah, itu konkret ya. Misalnya itu contoh yang ada di gambar itu adalah keputusan terkait dengan pemecatan terhadap pegawai negeri sipil, ya kan? Tanpa ada apa namanya sebab, kemudian tanpa ada sebab yang jelas kemudian dipecat. Ya. Kemudian yang kedua adalah individual. Jadi keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi kepada pribadi atau badan hukum perdata tertentu. Jadi tidak kepada masyarakat umum. Contohnya misalnya adalah terkait dengan pembongkaran apa namanya keputusan tata usaha negara dari pejabat tata usaha negara yang terkait dengan pembongkaran eh, sebuah rumah misalnya, ya kan? Kemudian yang terakhir, keputusan itu bersifat final. Jadi keputusan tata usaha negara itu sudah definitif, tetap dan menimbulkan akibat hukum. Sehingga ketetapannya itu tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Jadi kalau ada keputusan yang kemudian masih memerlukan izin dari instansi lain, maka itu tidak disebut sebagai keputusan tata usaha negara. Nah, ada beberapa keputusan tata usaha negara itu yang tidak termasuk keputusan tata usaha negara. Ya, ada beberapa keputusan tata usaha negara itu yang tidak termasuk keputusan tata usaha negara. Apa? Kalau kita lihat dalam pasal 2 ya, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ada beberapa macam keputusan tata usaha negara ini ya, yang tidak termasuk keputusan tata usaha negara. Apa itu? Yang pertama adalah keputusan tun yang merupakan perbuatan hukum perdata. Jadi keputusan tun yang merupakan perbuatan hukum perdata. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan jual beli, ya kan, sewa menyewa dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Nah, karena tadi sudah disampaikan bahwa keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah bersifat individual. Jadi bukan bersifat umum. Kemudian yang ketiga adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Ya, misalnya seorang pegawai negeri kemudian dipecat karena
berdasarkan apa namanya, ketentuan perundang-undangan eh, pidana, dia telah melakukan apa yang disebut sebagai misalnya tindak pidana korupsi. Ya, kemudian peradilan memberikan putusan, dia terbukti bersalah, sehingga kemudian eh, atasan dari pegawai negeri tersebut kemudian apa namanya, memberikan pemecatan, sanksi berupa pemecatan. Ya kan? Kemudian yang keempat adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, mirip ya. Kemudian yang kelima, keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha angkatan bersenjata Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilu. Jadi keputusan panitia pemilu, ya kan, terkait dengan hasil pemilu, ya, itu adalah keputusan tata usaha negara tetapi tidak termasuk keputusan tata usaha negara. Makanya sengketa terkait dengan hasil pemilu itu tidak digugat di peradilan tata usaha negara tetapi digugat di Mahkamah Konstitusi. Nah, berdasarkan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya terkait dengan definisi hukum acara tata usaha negara, maka hanya ada dua pihak yang bersengketa dalam peradilan tata usaha negara ini. Yang pertama itu adalah orang atau badan hukum perdata, dia bertindak sebagai penggugat karena dia yang merasa dirugikan akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara itu. Dan yang kedua adalah pejabat atau badan tata usaha negara yang diposisikannya selaku tergugat karena dia yang kemudian mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu. Jadi posisi ini tidak akan berubah ya, karena dalam asas hukum acara tata usaha negara itu tidak ada gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Jadi yang menggugat itu pasti adalah orang atau badan hukum perdata, sementara yang tergugat itu pasti adalah pejabat atau badan tata usaha negara. Nah, ada beberapa alasan daripada gugatan dalam hukum acara tata usaha negara. Yang menjadi dasar gugatannya apa? Yang pertama adalah keputusan tata usaha negara yang digugat ini bertentangan dengan peraturan hukum positif. Misalnya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan tun itu. Kemudian yang kedua, keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang layak, seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan lain sebagainya. Jadi ada dua alasan ini, apa namanya, yang terkait dengan dasar gugatan. Kemudian ada beberapa alat bukti yang bisa digunakan ketika terjadi sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah surat atau bukti tertulis. Kemudian yang kedua adalah keterangan ahli. Kemudian yang ketiga adalah keterangan saksi. Kemudian yang keempat pengakuan dari para pihak. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah pengetahuan hakim. Ini beberapa alat bukti yang bisa digunakan. Nah, terkait dengan keputusan pengadilan tata usaha negara, ini berlaku beberapa prinsip. Ya. Yang pertama adalah keputusan pengadilan ini harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Jadi mau tidak mau keputusan pengadilan tata usaha negara ini harus dibacakan di sidang terbuka untuk umum. Ya. Kemudian yang kedua, jika salah satu pihak atau keduanya tidak hadir pada waktu keputusan diucapkan, maka salinan putusan harus disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Nah, keputusan pengadilan yang ketiga harus ditandatangani oleh majelis hakim. Jadi hakimnya bukan yang menandatangani tidak tunggal ya, tetapi oleh majelis dan panitera sidang. Kemudian yang keempat, hanya keputusan pengadilan yang telah ingkrah yang dapat dilaksanakan. Yang kelima, ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang ingkrah tersebut. Jadi selain keputusan ingkrah itu dapat dilaksanakan, jadi kalau belum ingkrah, misalnya masih banding atau kasasi, maka itu masih belum bisa dilaksanakan keputusannya. Nah, kalau sudah ingkrah baru kemudian bisa dilaksanakan. Nah, dengan demikian maka putusan pengadilan dari pengadilan tata usaha negara itu dapat dieksekusi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini, dasar-dasar hukum acara tata usaha negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.